Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya beserta teman saya ingin menjelaskan tentang komponen-komponen PC. Baiklah, perkenalkan, nama saya Nadia Sari, NIM 1802125052. Langsung saja. Di sini kami hanya menjelaskan beberapa komponen-komponen PC yang diantara lain yaitu monitor, keyboard, mouse, printer, casing CPU, speaker, motherboard, prosesor, kipas prosesor, RAM, hard disk, solid state drive, CD atau DVD ROM, VGA card, sound card, dan power supply. Monitor. Apa itu monitor? Monitor adalah sebuah perangkat output komputer yang berupa layar untuk menampilkan data dan gambar atau data atau gambar yang dikerjakan secara visual. Lalu, apa fungsi monitor tersebut? Yaitu untuk mempermudah user dalam pengoperasian komputer dalam bentuk visual. Nah, cara kerja monitor itu saat data diambil oleh control unit menampungnya di output storage. Setelah itu, data akan ditampilkan di monitor. Selanjutnya ada keyboard. Keyboard adalah suatu perangkat keras untuk memasukkan data berupa karakter dengan cara mengetik tombol-tombol atau touch. Jumlah dan susunan tombol pada keyboard ada beberapa tipe. Keyboard standar memiliki 101 tombol. Namun, ada beberapa tipe keyboard yang dilengkapi dengan tombol Windows, tombol menu, tombol FN, bahkan beberapa tombol multimedia. Nah, cara kerja keyboard ini, setelah kita memberikan umpan dengan menekan tombol pada keyboard, maka prosesor akan menerima umpan atau perintah tersebut, kemudian menerjemahkan atau memproses data perintah tersebut untuk kemudian mengeluarkan atau meneruskan outputnya ke hardware atau software yang terkait. Selanjutnya ada mouse. Mouse adalah suatu perangkat keras yang dibutuhkan komputer untuk memilih atau menentukan sesuatu objek pada layar. Dan selanjutnya menentukan proses eksekusi dengan cara mengklik tombol pada mouse. Nah, cara kerja mouse ini hampir sama dengan cara kerja keyboard yang memberikan umpan pada prosesor lalu menerjemahkan atau memproses perintah tersebut untuk mengeluarkan atau meneruskan outputnya ke hardware atau software yang terkait. Selanjutnya ada printer. Printer atau pencetak adalah alat yang menampilkan data dalam bentuk cetakan, baik berupa teks maupun gambar atau grafik di atas kertas. Printer ini berfungsi untuk mencetak tulisan, gambar, dan tampilan lainnya dalam komputer ke media kertas atau sejenisnya. Cara kerja printer biasanya terbagi atas beberapa bagian, yaitu picker sebagai alat pengambil kertas dari tray. Nah, tray itu sendiri adalah tempat menaruh kertas. Tinta atau toner adalah alat pencetak sesungguhnya, karena ada sesuatu yang disebut tinta atau toner yang digunakan untuk menulis atau mencetak pada kertas. Nah, jadi apa perbedaan toner dan tinta? Perbedaan toner dan tinta adalah perbedaan sistem. Toner atau laser butuh pemanasan, sedangkan tinta atau inkjet tidak butuh pemanasan, hanya pembersihan atau cleaning pada printhead printer tersebut. Selanjutnya ada casing CPU. Casing CPU biasanya terbuat dari plastik dan beberapa juga terbuat dari besi, stainless, dan lain sebagainya. Casing ini berguna untuk melindungi berbagai komponen-komponen yang terdapat dalam CPU. Tentunya untuk lebih melindungi dari debu, panas, air, atau hal-hal lain yang dikhawatirkan untuk mengganggu kinerja CPU itu sendiri. Selain itu, casing juga berfungsi sebagai tempat kita meletakkan dan memasang berbagai komponen-komponen seperti motherboard, power supply, optical disk drive,
hard disk, dan masih banyak yang lainnya. Selanjutnya ada speaker komputer. Speaker komputer adalah perangkat output pada komputer yang berfungsi untuk mengeluarkan hasil proses dari CPU berupa suara atau audio. Speaker akan mengeluarkan suara yang diputar dalam komputer, baik dari musik player maupun suara video. Dan juga speaker komputer memiliki bentuk yang sangat beragam. Ada yang memiliki ukuran yang kecil, sedang, maupun speaker dengan ukuran yang besar. Kekuatan dalam mengeluarkan suara pun tentu juga berbeda-beda tergantung dari besarnya tegangan yang digunakan. Bagian-bagian dari speaker komputer. Speaker komputer memiliki bagian-bagian yang saling berhubung satu sama lain, dan bagian-bagian tersebut memiliki peran dan fungsi yang berbeda-beda. Berikut adalah bagian-bagian dari speaker komputer. Yang pertama ada sekat rongga atau konus. Komponen ini berfungsi untuk menghasilkan gelombang tekanan yang diakibatkan oleh gerakan udara di sekitarnya dari pergerakan kumparan. Nah, gelombang tekanan tersebutlah yang sehari-hari kita dengarkan sebagai suara. Kemudian bagian-bagian dari speaker komputer selanjutnya ada membran. Membran akan menerima proses induksi dari magnet yang kemudian menghasilkan bunyi yang diakibatkan oleh getaran atau induksi. Selanjutnya ada magnet yang komponen speaker yang berfungsi melakukan induksi terhadap membran dan juga untuk menghasilkan medan magnet. Kumparan berfungsi mengalirkan energi gerak menuju konus atau sekat rongga. Perubahan yang terjadi dalam medan magnet speaker menyebabkan gerakan kumparan yang diakibatkan oleh interaksi antara kumparan dengan medan konstan magnet. Yang terakhir ada casing atau penutup dari speaker yang berfungsi untuk melindungi seluruh bagian dari speaker. Model casing sendiri cukup beraneka ragam, seperti misalnya berbahan kertas, plastik, logam, ataupun bahan campuran yang disebut composite. Komponen PC selanjutnya ada motherboard. Motherboard ini merupakan sebuah papan sirkuit tempat berbagai komponen elektronik dan komputer lainnya dipasang dan bisa terhubung satu dengan yang lain. Adapun komponen-komponen yang menjadi bagian inti dalam motherboard ini adalah prosesor, sound card, video card, hard disk, dan lain sebagainya. Motherboard juga berfungsi sebagai media penghubung untuk setiap komponen-komponen agar dapat saling berkomunikasi dengan komponen komputer lainnya. Selain itu, setiap motherboard memiliki acuan spesifikasi yang berbeda-beda. Misalnya spesifikasi prosesor seperti apa yang dapat tertanam dan didukung oleh motherboard itu, dan seberapa besar kapasitas maksimal RAM yang didukung oleh motherboard tersebut. Hal ini mengartikan bahwa tidak semua motherboard CPU itu sama, serta tidak dapat sembarangan juga memasang setiap komponen di motherboard CPU. Sebab apabila tidak didukung, kemungkinan komponen tersebut tidak akan terbaca dalam perangkat komputer Anda. Selanjutnya ada prosesor. Prosesor salah satu komponen inti yang terdapat dalam CPU komputer. Sebab jika tidak ada prosesor, kemungkinan perangkat komputer tidak dapat bekerja sama sekali. Oleh sebab itu, banyak yang menyebutkan bahwa prosesor adalah otak dari komputer. Semua proses maupun perintah akan dikerjakan pada prosesor meskipun masih dengan bantuan komponen-komponen lainnya. Maka demikian, semakin tinggi kecepatan suatu prosesor, maka semakin cepat pula komputer dalam memproses berbagai macam data. Namun perlu diingat bahwa performa tersebut juga sangat tergantung dengan bantuan RAM dan hard disk yang besar. Sekian pembahasan dari saya. Selanjutnya mengenai komponen-komponen PC selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amanatus Syarifah, NIM 200212002. Sekarang saya akan meneruskan penjelasan dari kawan saya sebelumnya, yaitu tentang komponen-komponen PC. Sebelumnya telah dijelaskan tentang monitor, keyboard, mouse, printer, casing CPU, speaker, motherboard, dan prosesor. Nah, sekarang saya akan meneruskan penjelasannya tentang kipas prosesor, RAM, hard disk atau HDD, SSD, CD atau DVD-ROM, VGA card, sound card, dan power supply. Adapun yang pertama yaitu kipas prosesor. Kipas prosesor merupakan sebuah perangkat yang dipekerjakan untuk membantu kinerja suatu prosesor. Kipas prosesor berfungsi sebagai pendingin dan menjaga agar suhu prosesor tetap dingin dan stabil. Hal ini bertujuan agar perangkat prosesor komputer tidak cepat overheat maupun rusak. Nah, yang berikutnya yaitu RAM atau Random Access Memory merupakan salah satu komponen yang terdapat pada bagian unit CPU. RAM juga memiliki kedudukan yang penting bagi perangkat komputer. Pasalnya, komponen yang satu ini bekerja sebagai tempat menepung data sementara yang telah diproses prosesor sebelum dilanjutkan kepada komponen-komponen lain. RAM juga dapat diganti dengan ukuran kapasitas yang lebih besar ataupun yang lebih kecil. Namun, hal ini juga harus menurut maksimal RAM yang didukung oleh motherboard. Sebesar apapun kapasitas memori RAM Anda, tetapi jika tidak didukung oleh motherboard, maka bisa dipastikan hal tersebut tidak dapat terbaca oleh suatu perangkat komputer. Terlepas dari itu, suatu RAM biasanya menggunakan perhitungan byte, dan kapasitas RAM yang beredar di pasaran biasanya berkapasitas seperti 256 MB, 512 MB, 1 GB, 2 GB, 4 GB, 6 GB, 8 GB, dan lain-lain. Jenis memori yang masih diproduksi saat ini adalah DDR1, DDR2, dan DDR3. Oke, komponen berikutnya yaitu HDD atau hard disk. Layaknya seperti sebuah SD card dalam smartphone, hard disk juga berfungsi untuk menyimpan berbagai data dan juga menyimpan berbagai sistem operasi dari suatu perangkat komputer itu sendiri. Hard disk biasanya menggunakan perhitungan bit, dan semakin besar kapasitas hard disk, maka semakin banyak pula data-data konvensional yang dapat Anda simpan. Ukuran kapasitas hard disk yang beredar di pasaran biasanya bervariasi, mulai dari 250 GB, 500 GB, 1 TB, hingga 3 TB. Adapun komponen berikutnya yaitu SSD. SSD adalah jenis perangkat penyimpanan massal yang mirip dengan hard disk drive atau HDD dan merupakan kepanjangan dari solid state drive. SSD dapat membaca dan menulis data serta memelihara data yang disimpan dalam keadaan permanen, bahkan tanpa daya. SSD internal terhubung ke komputer seperti hard drive menggunakan koneksi IDA atau SATA standar. Karena SSD tidak memiliki bagian yang bergerak, mereka tidak perlu berputar saat dalam kondisi tidur, dan mereka tidak perlu menggerakkan kepala drive ke bagian drive yang berbeda untuk mengakses data. Oleh karena itu, SSD dapat mengakses data lebih cepat daripada HDD. Keunggulan SSD. SSD juga memiliki beberapa keunggulan dibandingkan dengan hard drive. Misalnya, kinerja baca hard drive menurun ketika data terfragmentasi atau dipecah menjadi beberapa lokasi pada disk. Kinerja baca SSD tidak berkurang berdasarkan tempat data disimpannya di drive. Karena itu, defragmenting SSD tidak diperlukan. Karena SSD tidak menyimpan data secara magnetis, SSD tidak rentan terhadap kehilangan data karena medan magnet yang kuat di dekat drive. Selain itu, karena SSD tidak memiliki bagian yang bergerak, kemungkinan kerusakan mekanis jauh lebih kecil. SSD juga lebih ringan, lebih tenang, dan menggunakan daya lebih kecil daripada hard drive. Inilah sebab mengapa SSD telah menjadi pilihan populer untuk komputer maupun laptop.
Kelemahan SSD. Sementara SSD memiliki banyak keunggulan dibandingkan dengan HDD, penyimpanan ini juga memiliki beberapa kelemahan karena teknologi SSD jauh lebih baru daripada teknologi hard drive tradisional. Harga SSD jauh lebih tinggi. Pada awal 2011, biaya SSD sekitar 10 kali lipat per GB daripada HDD. Oleh karena itu, sebagian besar drive SSD yang dijual saat ini memiliki kapasitas yang jauh lebih kecil daripada HDD yang sebanding. SSD juga memiliki jumlah siklus tulis terbatas yang dapat menyebabkan kinerjanya menurun seiring waktu. Untungnya, SSD yang lebih baru telah meningkatkan keandalannya dan akan bertahan beberapa tahun sebelum penurunan kinerja terlihat. Saat teknologi SSD membaik dan harganya terus turun, kemungkinan SSD akan memulai menggantikan HDD untuk sebagian besar tujuan. Adapun komponen berikutnya yaitu CD atau DVD-ROM. CD atau DVD-ROM atau juga yang biasa disebut dengan optical disk drive, ini adalah piranti yang dapat digunakan untuk menulis dan membaca kaset atau kepingan CD atau DVD. Selain itu, CD atau DVD-ROM juga dapat digunakan untuk memburning ataupun mengcopy SD dengan menggunakan berbagai software seperti Nero, Iframe Recorder, dan sebagainya. Terlepas dari itu, adapun format yang termasuk dalam CD atau DVD-ROM adalah CD-ROM drive, CD-RW drive, DVD-ROM drive, dan DVD-RW drive. Adapun komponen berikutnya yaitu VGA ataupun Video Graphics Adapter. VGA atau Video Graphic Adapter merupakan salah satu komponen yang dirasa sangat penting untuk sebuah perangkat komputer. Sebab komponen yang satu ini berfungsi sebagai pengolah data grafis sebelum ditampilkan ke monitor. Tanpa VGA, maka layar komputer bisa dipastikan tidak menampilkan apa-apa alias blank. Selain hal itu, VGA juga sangat penting untuk menentukan kualitas gambar yang ditampilkan pada monitor komputer. Adapun komponen yang berikutnya yaitu sound card. Piranti yang satu ini lebih berfungsi sebagai pengolah audio untuk perangkat komputer Anda. Sound card juga berfungsi sebagai prosesor audio yang mana dapat mengubah sinyal analog atau sinyal digital yang masuk ke dalam input kartu dan menghasilkan audio atau suara pada sistem komputer Anda. Sound card serta memiliki fungsi untuk mengontrol semua audio yang terdapat pada perangkat komputer. Tanpa perangkat ini, maka bisa dipastikan komputer Anda tidak akan bersuara. Adapun komponen yang terakhir yakni power supply. Power supply merupakan bagian dari sistem komputer dan unit CPU yang berfungsi sebagai pembagi daya sumber arus listrik pada setiap komponen komputer. Selain itu, power supply juga berfungsi merubah tegangan DC menjadi AC sebelum dialirkan ke setiap komponen dalam komputer itu sendiri. Power supply memiliki tegangan daya yang berbeda-beda, ada dari 300 watt, 380 watt, 400 watt, 450 watt, 500 watt, 600 watt, dan sebagainya.